izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggarisbawahi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang sudah dianggarkan dari Kabupaten Trenggalek. Kami mempunyai pendapat ataupun masukan untuk pembayaran itu apakah tidak bisa kalau langsung dibayarkan dari pemerintah kabupaten. Kenapa saya mempunyai pandangan seperti itu? Karena yang saya ketahui sesuai dengan undang-undang, karena BPD itu dipekerjakan istilahnya ya, dilantik oleh bupati, tentu BPD itu masuk dalam ranahnya kabupaten yang memberi pekerjaan. Tentu yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial antara BPJS Ketenagakerjaan dan Sosial tentu dari Kabupaten Trenggalek. Jadi saya mengharapkan seperti itu sehingga tidak ribet lagi di pemerintah desa. Apakah betul pendapat saya? Mungkin Pak Bowo sama Bu Banu bisa menyampaikan apakah benar kalau memang pemberi kerja bertanggung jawab memberikan tunjangan sosial masalah itu, jadi tidak dilemparkan ke desa seperti itu. Mungkin dari kami itu permohonannya saya tambahkan juga, mungkin ada yang lain dari teman-teman sekalian nanti dijawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 1 dan Bapak-Bapak Ibu PD dan segenap para hadirin sekalian. Langsung saja. Dari awal pembahasan silaturahim ini kayaknya sudah mengerucut. Dan yang terakhir penegasan dari Bapak Keswanto sebagai pimpinan juga di Komisi 1 ini juga menegaskan bahwa 20% untuk dirubah. Nah, yang kami maksud di sini begini pertanyaannya dan permohonan kami. Seringkali di desa-desa, utamanya yang kami tahu di wilayah Kecamatan Panggul, terkait harmonisasi atau sinkronisasi yang mengarah kepada harmonisasi. Kadang sudah diatur secara rigid melalui peraturan bupati ataupun mungkin perdanya, tapi karena harmonisasi di bawah itu kayaknya kurang sinkron, akhirnya terjadilah sampai saat ini juga tidak lepas dari persoalan-persoalan utamanya di desa. Contoh, untuk memahami 30-70 yang sudah terlewati, karena dulu ke waktu hari pertama kalau tidak salah di tahun 2021 ya, juga dan dilanjutkan pada Pak Bupati untuk diadakan BIMTEK bersama satu lokasi antara Pemdes sama BPD. Minimal kalau Pak Kepala Desa dengan Pak Sekdesnya atau mungkin Siskeodesnya dan BPD itu gampang, kalau BPD ketua sama berapa anggota atau sekretaris gitu aja. Nah, yang terjadi ketika katakan memahami APBDes 30-70, kami juga sering adu debat bahwa yang dia pahami 30% yang untuk tunjangan BPD itu cuman yang bersumber dari ADD saja, tidak secara keseluruhan APBDes itu terjadi di salah satu desa di Kecamatan Panggul. Padahal di sini 30-70 itu ya keseluruhan gitu loh. Maka dari itu. Nah, kemarin memang betul sudah dilakukan BIMTEK bersama, tapi waktunya ya yang hadir kebetulan Bapak Joko nih di Panggul itu cuman berapa jam gitu aja. Dan itu pun pertanyaan hanya satu dari perwakilan kepala desa dan satu dari perwakilan BPD. Mana mungkin itu bisa sinkron ketika itu belum klimaks, katakan masih pemanasan saja sudah down gitu. Itu dan Bu Sinti Ngawali juga hadir. Maka dari itu kami Pak mohon penegasan
seperti dari Pak Huda tadi dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Kalau Pak Kepala Desa sama BPD itu didudukkan bersama, ya mungkin kalau anggarannya terbatas, mungkin bisa digabungkan 2 kecamatan jadi satu, atau mungkin jadi satu di Trenggalek ini atau bagaimana, biar itu detail. Dan biasanya kalau BIMTEK itu Pak Kepala Desanya soalnya mungkin nggak telaten, ya mungkin sekretaris desanya sama sekretarisnya lah mungkin itu biar apa? Beliau itu menangkap apa yang sudah menjadi peraturan baik Pergub maupun aturan yang lainnya, itu biar diimplementasi di bawah itu bisa harmonis gitu loh. Kalau tidak dijelaskan seperti itu, potensi genggaman dan potensi saling apa ya, saling ego sentrisnya masing-masing. Contoh, ada beberapa desa aku malas nada tangani APBDes. Padahal kompleksitas kepentingan di sini, ya, kompleksitas di dalam mengemban tugasnya di desa. Katakan sebuah APBDes, terus di situ dikawal dari awal mulai APBDes menjadi APBDes, itu kan juga tugasnya BPD juga. Tapi ketika tidak ditandatangani, otomatis anggaran yang akan berjalan kan juga tidak bisa dicairkan kan. Berarti sini lembaga kan juga penting gitu maksud kami. Maka dari itu kalau dibilang BPD kurang begitu kompleks ke dalam itu juga saya pikir ya juga gimana gitu ya, kesannya seperti itu. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak UPD, sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tentang implementasi dari penekanan baik BPJS Tenaga-kerjaan, BPJS Kesehatan dan 20% tadi lupa pasalnya itu untuk ada penegasan ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Komisi 1, Pak Sekda beserta seluruh OPD hadir dan serta stakeholder. Mungkin pembahasan terkait dengan tunjangan BPJS dan sebagainya sudah jelas, karena kan APBDes 2023 sudah ditetapkan. Ya nanti tidak menutup kemungkinan nanti akan kita tunggu edaran perubahan APBDes dari Pergub. Nah, itu gitu. Karena ya itu perlu gitu. Dan ini secepatnya mumpung masih awal. Nah, itu yang pertama gitu. Jadi ya lek BPD ini pinter, lurah pinter, insya Allah desanya ya pinter. Tapi lek BPD ini kurang pinter, lurah pinter, direbut. Itu gitu. Artinya itu gitu. Jadi gandeng itu harus kufu. Itu yang pertama, harus segera membuat edaran yang menegaskan seperti yang disampaikan Pak Huda maupun Pak Budi tadi. Selanjutnya, ini kami juga mempertanyakan keberadaan pendamping desa. Tidak sedikit permasalahan di desa itu tidak hanya BPD dengan kepala desa, tapi kepala desa dengan operator Siskudes, kepala desa dengan sekretaris desa Sekdes Pak Carik. Nah, ini yang terjadi di tak bukaan dengan itu di beberapa desa seperti itu. Sampai lurah mengajukan berapa kali Sekdesnya karena tidak cocok. Nah itu. Jadi keberadaan pendamping desa ini juga harus diupgrade loh. Jangan sampai ngapunten ketika di Musdes pendamping desa yang harusnya menerjemahkan dari Permendes gitu. Nah, itu menjadi penerjemah malaikat pengadil terkait dengan itu gitu. Jadi tolong ada peningkatan kapasitas juga. Tidak hanya BPD dan kepala desa pemerintah desa, tetapi di pendamping desa itu juga. Pendamping desa itu ibarat pengawas, kaki tangannya dari kecamatan yang ngapunten kalau tidak mengetahui, memahami aturan yang berlaku ketika ditanya di forum ya hanya diam, tidak bisa memberikan solusi. Itu enggak, karena pendamping desa ini langsung di bawah PMD, langsung menteri ya itu ya.
Jadi itu, nah gitu itu kira-kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin sebentar saja terkait dengan kenaikan 1 miliar. Ya, ini sudah kita sampaikan ke desa, sudah kita sampaikan dengan keputusan Bupati nomornya 18845 dari 766 dan seterusnya 2022 Desember kemarin. Ini terkait dengan pagu definitif ADD. Sudah, saya kira ini sudah desa sudah menerima semuanya informasi ini. Nomornya 188.45 garing 766 garing 406.0013 garing 2022. Jadi, terkait dengan tadi memang baik sekali usulan untuk merubah pergub Pak ya. Pergub yang berubah pasal 30 tadi yang besaran tunjangan berdasarkan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan besaran paling sedikit 10% dari besaran penghasilan tetap kepala desa. Tadi ada usulan 20%. Ini kami hitung dulu nanti kemungkinannya. Tetapi kemungkinannya seperti ini ya. Kami tadi secara kasar menghitung-hitung di sini untuk siltap rata-rata ya, rata-rata sekabupaten siltap kepala desa itu 3.680.000 per bulan. Kalau itu nanti ini rata-rata, ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya, tergantung keuangan desa. 20% yang tadi kami hitung sementara ya. Ya, yang terkecil 3.100.000. Ya, sekitar 72 juta. Tunjangan BPD saat ini yang terkecil 375.000. Ada yang 450, ada yang 600, ada yang 700 ke atas sampai 1 juta. Banyak, yang 700 ke atas sudah banyak. Ini 1 bulan, 1 tahun 40 juta. Ya. Jadi kalau tadi 73 dikurangi 40 juta, ini sekitar 33 juta. Nah, ini nanti yang akan digerakkan dalam 30% Pak, tidak boleh keluar dari 30%. Jadi nanti tergantung negosiasi dari penganggaran di desa 30%. Ya. Bisa jadi nanti operasional justru yang dulu dapat 20 juta malah operasional nggak 5 juta yang bikin nutup itu. Bisa jadi seperti itu, nanti konsekuensinya seperti itu. Kalau sekarang penjelasan ada yang mendapatkan operasional BPD sampai 20 juta. Tapi kalau operasionalnya cuma 10 juta, ya itu nanti diambilkan dari mana? Monggo silakan. Ini hitung-hitungan realistis kita sementara. Jadi kalau tadi sudah diputuskan direkomendasikan 20% Pak, ya kami masih mau menghitung lagi. Bisa jadi tidak sampai segitu. Ya, bisa jadi ini masih kita dan ini perbu itu prosesnya juga tidak langsung dibuat sekarang, tanda tangan sekarang, karena sampai Kemenkumham, sampai Kanwil Kumham Jatim sekarang informasinya seperti itu. Terus yang jadi untuk ketenaga kerjaan dan BPJS Kesehatan ini mekanismenya kalau menurut kami tetap masuk melalui BPJS. Kalau itu nanti dibebankan pada APBD langsung dibayar ke BPJS, saya kira juga perlu dikaji. Harus lewat itu. Jadi kalau nanti naik 7
tunjangannya ya otomatis input di dalamnya untuk pembayaran BPJS. Terkait tadi dengan pendamping desa ini adalah tenaga yang ditugaskan dari Kemendes. Evaluasi ada di tingkat kecamatan. Jadi kalau tidak cocok dengan pendamping desanya, evaluasinya nanti setiap saat secara berkala Pak Camat atau Bu Camat mengirimkan laporan evaluasi. Bukan BPD, bukan PMD. Jadi kalau nanti pendampingnya tidak cocok, sih disalahnya PMD. Nah, ya, itu juga kita juga ini putranya Gus Menteri sana Pak. Dari Gus. Musim kampanye. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye pol.